وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه رحمه الله بعلومه بالجامعين آمين إلى أن قال لا بركات الحمد عبد الله بن عبد الحمد yang tidaknya risalah Muhammadah sampai kita berbagai macam pembahasan hendaknya engkau melazimkan untuk bertafakkur pada setiap hari. Engkau tentukan selama 1 jam atau beberapa jam, dan pilihlah waktu yang terbaik menurutmu untuk bertafakkur. Waktu yang terbaik adalah dikala pikiran tenang serta tidak tersibukkan oleh sesuatu pun, dan waktu yang lebih membuat hati khusyuk adalah di tengah malam. Jadi kita disuruh bertafakkur sampai dijadikan satu faktor untuk menjadikan di dalam hidup ini harus kita berpikir. Jadi memang berpikir ini adalah salah satu jalannya orang yang menuju Allah. Kalau kita sudah katakan, nah saya ini hidup, sudah saya pastikan. Untuk apa lagi saya hidup kalau bukan untuk Allah? Untuk apa lagi saya hidup kalau bukan untuk mencari ridhonya Allah? Untuk apa lagi saya hidup kalau bukan untuk mendekatkan diri kepada-Nya? Aku harus merasakan bahwasanya Allah bersamaku dan dekat denganku dan aku dekat dengannya. Aku mencintainya dan dia mencintaiku. Kita harus pastikan bahwa hidup kita dapat begitu. Nah, orang-orang yang biasanya sudah ke sana arah hidupnya ini, mereka menyempatkan dan menjadikan di dalam umurnya ini setiap hari mereka membuat satu saat untuk berpikir. Jadi kita memulai sekarang ini, harus dimulai terus. Kalau kurang diperbaharui lagi. Kalau kurang semangat, diperbaharui semangat. Karena ini jalan benar-benar dibuka oleh Allah. Orang kalau sudah diberikan ilmu, ini orang yang dibuka jalannya untuk dekat sama Allah. Sudah namanya sudah ini jalan sudah ada. Dan orang dari zaman ke zaman membaca buku ini dan dekat sama Allah. Sampai mereka memerintahkan murid-murid mereka untuk membaca kitab-kitab seperti ini. Kenapa? Karena mereka mengalami dengan membaca buku orang-orang soleh ini dapat barokah dan menemukan jalan untuk dekat sama Allah. Menemukan jalan hidup yang asli yang harus dijalani. Bukan jalan hidup nafsu, bukan jalan hidup yang penuh ego, bukan jalan hidup yang penuh hayalan, bukan. Jalan hidup yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah. Apa itu? Mereka menjadikan waktu mereka di dalam hidup ini untuk berpikir. Setelah apa? Setelah tadi dari awal disuruhnya kita berpikir. Orang yang dari awal memang mau dekat sama Allah, dia mau merubah terus dirinya. Tak mau dia tak berubah, harus berubah dekat. Dia tidak ridho. Nah, dengan bagaimana merubahnya? Dengan mengatur waktu juga. Anda orangnya sudah mau berubah hidupnya, dia mengatur waktunya. Yang segini dia beribadah, yang segini dia berpikir. Kapan bagusnya berpikir? Cari waktu yang memang kita dan hati kita ini kosong dari segala bisikan. Biasanya bangun tidur, sambil berpikir. Kapan itu? Di tengah malam. Orang-orang dulu sambil mentadabburi Quran, membaca Al-Quran, atau mengambil waktunya itu sambil berzikir dan berpikir. Menyebut nama Allah, berpikir la ilaha illallah, tidak pakai hitungan, tapi dia sambil berpikir la ilaha illallah, dia ada bersyukur kepada Allah. Apa lagi kita pilih?
Ambil, tidak bisa 1 jam, setengah jam, tidak bisa setengah jam, 15 menit itu bagus sudah. Bisa istiqomah 15 menit untuk apa? Bertafakkur, berpikir mau kemana kita hidup, mau jalan kemana, apa yang harus aku lakukan di dalam hidup ini. Nah, setelah bertafakkur 15 sampai kita akan mendapatkan petunjuk. Karena ternyata berpikir ini adalah ibadah yang menyamakan ibadah bahkan lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Kalau kita istiqomahkan ini, wali Allah, kita bisa jadi kasih Allah. Ini ya mendekatkan diri sama Allah 70 tahun. Apa kita bisa lakukan ini? Setiap malam kalau kita bangun, ambil waktu kita dulu. Kalau saya belum wudu, belum ini, tak apa-apa, sudah belajar dulu, tak apa-apa. Bangun tidur, duduk sebentar, baca la ilaha illallah, baca doa bangun, habis duduk berpikir. Supaya dapat ibadah 70 tahun. Berpikir mau kemana hidup. Kenapa aku ada di dunia ini? Kenapa aku hidup di dunia ini? Apa yang aku harus urus? Apa yang harus aku jalani dalam hidup ini? Nah, kata Habib Allah Haddad paling terbaik kalau mau duduk siang-siang boleh, tapi waktu yang terbaik itu waktu yang kosong kita kasih. Di pasar pun boleh bisa duduk. Nah, ambil sebentar, itulah orang bahari dulu. Kalau pakai sorban, kalau sudah menutup sorban kepalanya itu namanya lagi mau tafak. Itulah orang kadang-kadang tak mengganggu dia. Ya, kalau sudah menutup mukanya itu dengan sorban namanya mau tafakkur duduk seperti ini. Kita dulu kalau sudah ada orang-orangnya ya yang memang mengerti, sekarang udah jadi itu. Kalau kalau sudah orang begitu di zaman Habib ya. Setelah itu sudah tidak lagi jarang. Setelah kita pulang itu mulai lain adabnya. Kalau dulu masih ada orang tua dulu. Tidak berani orang kalau sudah duduk, mojok, ya, pakai sorban, itu tidak ada yang diganggu, kecuali penting benar. Oh jangan, atas salaman jangan. Kalau sudah Habib Umar begitu kan sorbannya, dulu kami tidak ada yang ganggu, tidak ada yang salaman. Kenapa? Oh sorbannya Habib tidak genting begitu. Namanya dia lagi apa? Bertafakkur. Tapi kalau sudah dibaliknya sorban itu turunnya kepalanya, nah berarti salaman masuk, sudah selesai dia. Sampai di derajat itu, tapi hilanglah kebiasaan ini sekarang sudah. Nah kita paling tidak dalam cerita ini kita mau mengambil bahwasanya kita harus bertafakkur. Oh saya ambil tuh setiap hari 5 kali, tidak apa-apa. 7 kali 5, 300 tahun beribadah kita. Kapan setiap habis sholat saya duduk 5 menit, 10 menit. Jadi wiridan kita bertafakkur. Ini ternyata sampai diletakkan dalam satu bab tersendiri. Di Al-Hikam begitu juga, di mana-mana kitab-kitab tasawuf yang memang orang mau dekat sama Allah, mereka mesti berpikir, bertafakkur. Ketahuilah, kata Habib Allah Haddad, bahwa kemaslahatan perkara duniawi dan ukhrawi tergantung pada kesehatan pikiran. Orang kalau sehat pikirannya akan selamat. Itulah dikatakan orang yang kenal sama Nabi Muhammad, yang tahu dengan akhlaknya Nabi Muhammad, orang yang kenal sama Allah melihat Nabi, ya Allah sebesar ini Nabi Muhammad, Allah ya. Berpikir dia melihat lautan, melihat sungai, ya Allah, makhluk Allah banyak. Setiap hari Allah ngasih makannya. Setiap hari Allah hidupin dia. Kalau akalnya sehat, pasti dia jatuh cinta sama Allah. Kalau mentalnya sehat, bukan orang gila. Tapi kalau belum juga kita cinta sama Allah, belum tumbuh, belum pengen nyebut-nyebut nama dia, belum. Di umur kita yang sudah 40 tahun lebih, kita masih juga belum tahu, belum cinta sama Nabi Muhammad
Orang yang kenal sama Nabi Muhammad, kenal akhlak itu pasti langsung kita. Kalau akalnya sehat. Nah kalau kita belum cinta ini kita harus curigai. Kenapa? Kita disibuk sama yang lain. Mikir-mikir sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang mana pikiran-pikiran ini adalah hawa nafsu dan ego saja untuk menyesatkan kita supaya kita tidak ingat dan kenal sama Allah. Karena setan ini paling takut, benar. Kalau manusia ini sudah kenal sama Nabi Muhammad dan kenal sama Allah, kenapa? Pasti selamat hidupnya. Hingga Habib Abdullah bin Al-Wahhab bilang, kemaslahatan perkara duniawi dan akhirat ini tergantung pada kesehatan pikiran manusia. Kalau akal manusia sudah sehat, mental sudah sehat, insya Allah urus dunia pun dia tahu, dia sudah tahu yang punya Allah sehat. Tidak pernah ada rasa takut lagi. Karena sehat sudah tahu benar siapa yang berperan dalam kehidupan ini. Ini semuanya berkat berpikir. Kalau tidak dipikirin tidak bisa. Jangan sampai kita mikir-mikir yang lain jauh, lupa memikirkan Allah. Oh ini memikirkan masalah rumah tangga, ini masalah kehidupan, ini pucuk. Pikirkan wajib itu kita pikirkan. Tapi jangan pakai nafsu, tapi berpikir dengan akal yang sehat. Bagaimana orang berpikir dengan akal sehat? Kita harus mengembalikannya kepada Allah. Ada fondasinya. Setiap kita mikir dunia dan akhirat, fondasinya Allah dan Nabi Muhammad. Allah dan Nabi Muhammad. Kembali ke Allah. Kembali kepada Nabi Muhammad. Kembali. Itu saja. Ada apa pun kembali. Dulu Nabi Muhammad begini, kita kembali. Ikuti Allah. Ikuti Nabi. Kalau ada kekurangan apapun, kembali kepada Allah dan Nabi Muhammad. Selamat hidup kita. Kalau kita kembali kepada Allah dan kembali kepada Nabi, selamat. Itulah Habib Abdullah bilang, kita disuruh berpikir, bukan bernafsu. Kita disuruh tafakkur. Karena itu adalah sesuatu solusi untuk memperbaiki kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Pengen baik, pengen selamat, pengen bahagia, berpikirlah dengan benar. Berpikirlah. Renungkan hidup ini. Kalau tidak direnungkan, tidak bisa kita dapatkan petunjuk dari Allah. Dengan renungan ini kita dapatkan. Barang siapa yang telah dianugerahi pikiran sehat, berarti ia telah mengambil bagian terbanyak dari kebaikan. Faqad akhadha bi akhdhin wafir. Kalau sudah bisa dapatkan dia, bisa mengambil bagian dari berpikir ini dia dapatkan, dia sudah dapatkan bagian yang besar daripada keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat, tafakkur sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Ada riwayat mengatakan ibadah setahun, ada hadis yang mengatakan 70 tahun. Dalam sebuah kesempatan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, tiada ibadah seperti bertafakkur. Kata Imam Ali, tidak ada ibadah sehebat tafakkur. Dia bisa mendapatkan segala solusi dari renungan-renungan ini. Kita bisa kenal sama Allah gara-gara berenung ini. Allah, jadi dia adalah satu kendaraan yang mengantarkan kita. Bagaimana ada satu kendaraan ini, Habib naik ini langsung naik dekat sama Allah. Habib naik kendaraan ini sampai ke Allah. Apa itu kendaraan? Berpikir. Salah seorang arifin billah berkata, pemikiran adalah penerang hati. Jika ia telah tiada, maka hilanglah cahayanya. Karena ada pikiran lagi, hilang cahayanya. Orang sudah dapat berpikir dengan benar, hilang cahayanya. Jadi, itu kuhlil basirah. Pikir ini adalah celaknya matahari. Kalau sudah ini cahaya tidak ada, gelap hati kita. Kalau hati kita gelap, mata kita buka, susah.
Nggak kelihatan lagi anak, nggak kelihatan, istri nggak kelihatan. Kenapa buta matanya? Jadi nggak tahu dia ini anaknya, ini istrinya, ini suaminya. Jalan pulang mau ke rumah nggak kelihatan jalannya, sesat masuk lubang sana, masuk lubang sini, jatuh sana, jatuh. Kenapa? Matanya buta. Nah, mata buta ini kalau nggak berpikir, bernafsu saja, ego saja yang ada, nafsu saja. Kenapa ini, kenapa terus habis dengan kenapa hidup kita. Maka dari itu gunakan pikiran ini. Allah kasih kita akal untuk kita menggunakannya. Maka dari itu kita ajarkan keluarga kita, anak istri kita, semua ketika makan, ketika duduk, untuk menggunakan akal. Itulah majelis ta'lim, dan menuntut ilmu ini harus diniatkan menuntut ilmu sampai kita masuk ke tiang lahat. Harus kita cari terus ilmu ini, karena ilmu ini Rasulullah sudah berpesan, kalian harus cari terus sampai kalian mati. Ilmu inilah penerang hidup. Ilmu inilah akan menyelamatkan kalian. Ilmu inilah akan menjadikan kalian hidup bahagia dunia dan akhirat. Dengan cahaya ilmu kita bisa berpikir. Karena cahaya ilmu lah nanti akan mendorong mulai terbuka pikiran kita. Nah, kayak orang bahari bilang, nah terbuka sudah. Ada orang punya akal, tapi belum berpikir. Ini anak belum berpikir, belum ada otaknya. Harus sudah mikir, dia bisa main, bisa belum, tapi belum dibuka sama Allah. Nah, terkadang datanglah hidayah petunjuk, pikiran ini terbuka. Beda sama akal. Akal orang bisa berhitung-hitung. Kalau berpikir ini dia bisa masuk ke hati. Kalau berpikir itu bisa masuk ke dalam hati. Alirnya di hati. Nah, kalau hati kita benar, hati kita bagus, bercahaya, soluhat jami jasadi, maka baiklah semua jasadnya. Kalau benar-benar semua, kata Rasulullah. Kalau rusak semua. Apa itu hati kita? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Walaqad zara'na li jahannam katsirun minal jin wal ins. Kami ciptakan di jahannam, di neraka ini banyak penduduk yang tinggal di neraka dan jahannam adalah golongan jin dan manusia. Siapa mereka ya Rabb? Mereka ini lahum qulub la yafqahuna biha. Mereka ini dulu hidup punya hati, tapi hatinya bodoh, hatinya tidak mengerti, hatinya buta. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ini punya mata, tapi tidak bisa melihat matanya. Matanya lihat langit, lihat bumi, tapi tidak bisa berpikir bahwa ada penguasa, ada kerajaan besar yang akan menanyakan dia, yang mengatur kehidupannya, yang mengatur rezekinya. Dia tidak tahu bahwa rezekinya, dia nyangka dirinya dialah yang ngurus hidup ini. Padahal dari kecil siapa yang ngurus kita? Allah. Tidak bisa, matanya tidak bisa melihat. Walahum adanun la yasma'una biha. Dan mereka mempunyai telinga tapi tuli. Nah, seperti orang tidak dengar. Kabar dunia, kabar hidup tidak bisa menjadikan dia berpikir untuk berpikir dengan benar. Siapa mereka ya Rabb? Ulaika kal an'am. Mereka hidup di dunia ini seperti binatang ternak yang memikirkan makan saja, minum saja, nafsu saja. Bahkan mereka lebih sesat. Balhum awal. Mereka lebih sesat dari binatang ternak hidup di dunia ini. Siapa mereka ya Allah? Ulaika humul ghafilun. Mereka yang hidup di dunia ini lupa, tidak mau berpikir, lupa dosa. Aduh, masih tidak bisa mikir, tidak berpikir. Nah, orang kalau sudah tidak mau berpikir, tidak mau kehidupannya dicahayai dengan pikiran yang sehat, namanya orang yang sudah sesat hidup kita. Na'udzubillah.
Inilah gunanya kita berhukum terus di majelis. Tak boleh kita jauh-jauh hidup kita dari majelis. 3 hari manusia tak makan, mati hatinya, mati badannya. Ya. Tak makan 3 hari, innalillah. Nah hati juga kalau 3 hari tak makan ilmu, tak dapat petunjuk, tak dapat pikiran, bisa mati. Nyak handphone terus. Oh ini ada ilmu juga. Ini bukan ilmu warisan. Ilmu warisan ini bapak ngasih warisan sama anak, kenapa duduk? Si anak duduk, tidur bareng, makan bareng, ketemu terus. Maka dapat warisan, maka dibilang ini anaknya. Dapat warisan anaknya. Begitu juga ilmu yang diwariskan Nabi ini mau duduk, belum duduk, nggak dapat. Lain ilmunya, ada berkahnya. Berkah yang turun yang membuka pintu rahmat, pintu inayah, pintu segala-galanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, saluran pemikiran banyak sekali. Wallahu a'lam. Dia Muhammad mau memberitahu saluran pemikiran kita ini supaya ada salurannya. Dari mana muncul ini pikiran-pikiran? Ada di sini nanti insya Allah. Insya Allah kita bahas minggu depan. Mulai sekarang kita harus tahu, kita harus menggunakannya. Jangan digunakan pikiran ini. Jadi orang bilang kan kita gunakan nafsu. Banyak orang sekarang berumah tangga, berdagang, bekerja, apapun dia lakukan, yang digunakan bukan pemikirannya, nafsunya. Dapat jabatan dengan nafsunya. Nah ini dengan nafsunya, jadi ngomong ngawur. Ada yang begini, ada yang begitu, karena dengan nafsunya dia mencari. Dia mau mendapatkan itu dengan nafsu, tapi kalau dengan pemikiran sehat yang benar. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semuanya petunjuk, insya Allah. Allah membuka pikiran kita, membuka pikiran anak-anak kita, membuka pikiran keluarga kita, orang tua kita, saudara kita. Jadi ya Allah muliakan kita ini memang benar-benar sebagai anak cucu Nabi Adam alaihissalam, manusia yang Allah muliakan, sebagai manusia yang makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan di muka bumi ini karena mereka memiliki akar pemikiran yang sempurna. Dan mudah-mudahan Allah SWT pelihara kita dari fitnah dunia ini, fitnah zaman dan nafsu diri kita sendiri. Allah jaga pikiran kita daripada godaan nafsu kita sendiri, sehingga tidak ternodai, sehingga tidak tertipu dan tersesat pikiran yang kita pikirkan karena dijaga, dipelihara oleh Allah, dicahayai oleh Allah dengan ilmu yang diwariskan Nabi Muhammad, dicahayai oleh Allah dengan segala kebaikan yang Allah turunkan di muka bumi ini untuk makhluk-makhluknya. Allah angkat segala kesialan hidup kita, Allah payungi hidup kita dengan keberkahan, dengan pertolongan, ditolong terus kita sama Allah, diselamatkan terus kita sama Allah dari fitnah Dajjal dan pasukannya, fitnah zaman, fitnah apapun yang muncul dalam kehidupan kita ini. Dan Allah angkat derajat kita dan tidak permalukan kita di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah bentengi kita dari segala bala dan wabah dan segala penyakit zahir dan batin. Allah bersihkan hati kita dan pikiran kita. Allah SWT limpahkan kita rezeki yang penuh barokah, rezeki yang bermanfaat yang mengangkat derajat kita dunia dan akhirat. Diberikan ilmu laduni dan masyaallah bil halim. Diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memuliakan kita dan menjadikan kita mulia di dunia dan di akhirat. Ala hadhihi wa bihi salihah ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah.